Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Hafizul Abdi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat mengikuti presentasi kelompok ini yang membahas proses kodifikasi hadis dan pembekuan hadis. Kami dari kelompok 3 dari anggota Helmi Mutawakil, Bagus Amal Fikri, Aditya Pratama, dan saya selaku sendiri Halimatus Sadia. Dalam berdiskusi kali ini kita akan membahas sejarah kodifikasi hadis, metode kodifikasi hadis, dan tantangan kodifikasi hadis. Langsung saja untuk menghemat waktu, mari kita mulai presentasi ini dari mulai materi sejarah kodifikasi hadis yang akan dibawakan oleh Helmi Mutawakil. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan membahas terkait sejarah kodifikasi hadis pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, serta hadis secara resmi. Kodifikasi dalam bahasa Arab diketahui dengan at-tadwin, yang memiliki pengertian codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Dalam beberapa kitab ulumul hadis, tadwin memiliki kesamaan makna dan penulisan atau pencatatan dalam suatu buku. Terkait dengan hal tersebut, makna Al-Quthan berpendapat bahwa tadwin bukan menulis. Yang dimaksud menulis ialah seseorang yang menulis suatu lembaran atau lebih banyak dari itu. Sedangkan tadwin ialah mengumpulkan sesuatu yang tertulis di lembaran-lembaran dan menghafal di dalam dada, kemudian menyusunnya hingga menjadi suatu kitab. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa proses kodifikasi hadis dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dengan pengumpulan lembaran-lembaran yang sudah tertulis dan yang dihafal di dalam dada. Lalu kemudian mengumpulkan lembaran tersebut ke dalam suatu buku. Selanjutnya ada periodisasi kodifikasi hadis. Yang dimaksud dengan periodisasi kodifikasi hadis atau sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis menurut M. Syuhudi Ismail adalah fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis sejak zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, kodifikasi hadis pada masa Bani Umayyah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, yakni akhir abad pertama Hijriyah hingga abad kedua Hijriyah ini, oleh sebagian para ulama disebut sebagai periode atau fase di mana para ulama banyak dan menyebar, serta aktivitas pergerakan keilmuan sudah mulai menjamur. Hal ini ditandai dengan banyaknya karya tabi'in, di antara sahih yang pertama dan monumental ditulis pada masa ini adalah Sahih As-Sahihah. Selanjutnya, kodifikasi pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa kekhalifaan Abbasiyah, terutama pada abad kedua hingga ketiga Hijriyah, lebih tepatnya pada 8 hingga 9 Masehi, terjadi perkembangan signifikan dalam dunia ilmu hadis. Pada masa ini, pengumpulan dan kodifikasi hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui dilakukannya secara lebih sistematis. Selanjutnya ada hadis resmi. Tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan pada sahabat dan penulis dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Barulah ketika
pemerintahan sampai pada Umar ibn Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan wara, tergeraknya hatinya untuk mengumpulkan hadis. Selanjutnya ada karya-karya hadis abad ke-7 sampai ini, yaitu ada kitab Jami'ul Masahid, ada kitab At-Turmuzi, kitab Jami'ul Jamawi, dan kitab Zadul Muslim Fimat Tafaq. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Helmi atas penyampaian materi sejarah kodifikasi hadis. Selanjutnya untuk materi metode kodifikasi hadis yang dibawakan oleh Bagus sama Fikri, kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan metode kodifikasi hadis. Metode kodifikasi hadis itu ada 12. Yang pertama metode Al-Ma'ajim, yang ketiga Al-Jawami, yang keempat pembahasan, yang kelima kitab Sahih, yang keenam karya tematik, yang ketujuh kumpulan hadis hukum fikih dan burung kutubul ahkam, yang kedelapan merangkaikan al-majami, yang kesembilan al-ajza, yang ke-10 al-atraf, yang ke-11 kumpulan hadis masyhur, dan yang terakhir 12 al-jawa'la. Baik, saya akan menjelaskan apa itu metode. Yang pertama, metode masanid. Metode masanid merupakan bentuk jamak dari sanad, artinya adalah buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis para sahabat secara tersendiri, baik hadis tersebut dhaif, sahih atau hasan. Al-Masanid karya para ulama berjumlah sangat banyak. Adapun musnad yang paling terkenal adalah Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi, Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazzar. Yang kedua yaitu Al-Ma'ajim. Al-Ma'ajim adalah bentuk jamak dari mu'jam. Adapun menurut istilah para ahli hadis, Al-Ma'ajim adalah buku yang berisi kumpulan hadis-hadis yang beruntukan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun. Yang ketiga, Al-Jawami. Al-Jawami bentuk jamak dari jami dan kutip. Jawami adalah karya hadis yang disusun dan dibukukan penulisnya terhadap semua pembahasan agama. Hal yang dapat kita temukan dapat kitab ini adalah pembahasan tentang iman dalam kurung akidah, bersuci, ibadah, muamalat, pernikahan, sirah, rawat hidup, tafsir, adab, penyucian jiwa, fitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembahasan. Fikih karya para ahli hadis ini tidak mencakup keseluruhan pembahasan agama, akan tetapi hanya sebagian besarnya saja, khususnya membahas masalah fikih. Metode yang dipakai dalam penyusunan kitab ini adalah dengan menyebutkan bab-bab fikih secara berurutan, dimulai dengan kitab Taharah, kemudian kitab salat, ibadah, muamalat, dan seluruh bab yang berkenan dengan hukum dan fikih. Yang kelima, kitab Sahih. Selain metode-metode penyusunan yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama tetap komitmen menyusun kitab-kitab Sahih, diantaranya Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, karya Imam Malik, dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Yang keenam, karya tematik.
Terdapat beberapa ahli hadis yang menyusun kitab-kitab tematik yang terbatas pada hadis-hadis tertentu yang berhubungan dengan tema tertentu. Di antara karya lain tersebut adalah yang ke satu At-Tabrig wa Tabrig. Yang kedua, buku tentang juhud, keutamaan amal, adab dan akhlak dan akhlak dan lain-lain. Yang ketujuh, kumpulan hadis hukum fikih dalam kurung Kutubul Ahkam, yaitu buku-buku karya ahli hadis yang memuat hadis-hadis hukum fikih saja. Di antaranya adalah Al-Ahkam karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Umdatul Ahkam an Sayyidil Anam karya Al-Maqdisi juga, Al-Imam fi hadis Al-Ahkam karya Muhammad bin Ali yang dikenal sebagai Ibnu Daqiq Al-Id. Yang ke-8, merangkaikan Al-Majami. Al-Majami merupakan bentuk jama dari majma, yaitu kitab yang berisi kumpulan beberapa musanaf yang disusun berdasarkan urutan musanaf yang telah dikumpulkan tersebut. Yang ke-9, Al-Ajza merupakan jama dari juz, yaitu setiap kitab kecil yang berisi kumpulan riwayat seorang perawi hadis atau berhubungan dengan salah satu permasalahan secara terperinci, seperti Juz'u Marahu Abu Hanifah, An Sahabah karya Ustaz Abu Mashar Abdul Karim bin Abdul Samad At-Tabiri. Yang ke-10, Al-Atraf. Al-Atraf yaitu kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadis yang dapat menunjukkan lanjutan hadis yang dimaksud, kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad satu kitab ataupun sanad dari beberapa kitab. Para penulisnya biasanya menyusun urutannya berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai huruf hijaiyah. Kitab-kitab atraf yang dikenal adalah satu Atraf As-Sahihin, yang kedua Al-Israf Al-Ma'riti Al-Atraf atau Al-Atraf As-Sunan Al-Arba'ah karya Al-Hafiz Abdul Qasim Ali bin Hasan. Yang ketiga, Tuhfatul Arsab bin Ma'rifatil Atraf atau Atraf Al-Kutub As-Sita. Yang keempat, Ithaful Mahara bin Atahfil Asyara. Yang kelima, Atraf Al-Masanid Al-Asyara. Dan selanjutnya yang ke-11, kumpulan hadis masyhur. Pada beberapa periode, para ulama banyak memperhatikan penulisan hadis-hadis yang masyhur diucapkan di kalangan masyarakat. Lalu mereka menjelaskan derajat hadis tersebut dari segi dhaif atau maudunya. Dan yang terakhir, ke-12, Al-Zawaid adalah karya yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab yang lain. Karya yang dikenal dalam bidang ini di antara lain yaitu Misbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah karya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Bushari. Cukup sekian dari pembahasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian, terima kasih. Ya, makasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya akan menjelaskan tantangan kodifikasi hadis. 1. Tantangan penulisan hadis pada masa awal Islam. Pada masa Nabi terdapat larangan menulis hadis untuk menghindari percampuran dengan Al-Quran. Hal ini menyebabkan banyak hadis hanya disampaikan secara lisan, sehingga berpotensi mengalami perubahan dalam periwayatannya. 2. Penyebaran hadis palsu, hadis ma'udu. Setelah wafatnya Nabi, muncul kelompok-kelompok yang membuat hadis palsu
untuk kepentingan politik sekte atau pribadi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memastikan keautentikan hadis. Yang ketiga, perbedaan metodologi dalam penerimaan hadis. Berbagai mazhab Islam memiliki kriteria yang berbeda dalam menilai keabsahan hadis, seperti metode jarwa ta'dil dalam ilmu hadis Sunni dan pendekatan yang berbeda dalam mazhab Syiah. 4. Keterbatasan dokumentasi pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, media penulisan masih terbatas sehingga banyak hadis yang baru dikodifikasikan setelah beberapa generasi, menimbulkan tantangan dalam menelusuri riwayatnya secara akurat. 5. Kritik dari orientalis terhadap kodifikasi hadis. Beberapa orientalis seperti Joseph Sachs dan Ignaz Goldziher mengkritik bahwa hadis lebih banyak merupakan rekonstruksi yang memunculkan belakangan daripada benar-benar berasal dari Nabi. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akan memberikan kepada moderator